Bab 165. Diberikan sebagai hadiah. Setelah Whitney berbicara, tidak ada yang menawar. Wajahnya dipenuhi dengan kepuasan. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang. Dia melihat Kingston Jiang yang menawar, dan wajahnya menjadi muram dalam sekejap. Dia melihat wajah asing Kingston Jiang, dan dia masih muda. Dia tiba-tiba berkata dengan dingin, "Adik kecil, apa kamu tidak dengar? Aku bilang aku menginginkan Raja Ginseng itu, apa maksudmu? Kamu ingin melawanku?" Kingston Jiang tidak peduli dengan Whitney. Dia harus mendapatkan Raja Ginseng 1000 tahun itu dan memberikannya pada Klutang. Di panggung lelang, Fang Chunxin melihat Whitney, dan wajahnya juga sedikit muram. Dia tahu Whitney adalah karakter yang sulit, dan keterampilan medisnya sangat tinggi bukan di bawah kakeknya. Sekarang Whitney berdiri dan menginginkan Raja Ginseng itu. Raja Ginseng itu tidak bisa dijual dengan harga bagus. Sekarang dia melihat Kingston Jiang menawar. Dia juga melihat Klutang di sebelah Kingston Jiang. Dia tercengang sejenak. Bukankah itu Klutang dari keluarga Tang? Dia tidak tahu asal-usul Klutang, tetapi di pesta ulang tahun Diana Lin sebelumnya, kakeknya melakukan yang terbaik untuk membela Klutang. Dalam menghadapi ancaman Whitney, Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, "Kamu menginginkan Raja Ginseng itu, dan aku juga menginginkannya. Karena ini adalah lelang, maka menawarlah. Penawar yang lebih tinggi akan mendapatkannya." Klutang menarik Kingston Jiang dengan ringan dan berbisik, "Suamiku, sudahlah, kita tidak menginginkannya, dan kita juga tidak punya uang." Kingston Jiang sedikit melambaikan tangan dan memberi isyarat pada Klutang untuk tetap tenang. Sementara ekspresi Whitney malah menjadi muram, dan ada hawa dingin di tubuhnya. Dia berdiri dan berbicara hanya untuk mendapatkan Raja Ginseng itu dengan harga terendah. Tidak disangka entah muncul dari mana bocah nakal itu. Apa kamu ingin membandingkan jumlah uang denganku?" Dia tidak mau kalah dan langsung berteriak, "Aku akan mengeluarkan 110 juta. Setelah mengatakan itu, dia melirik Kingston Jiang. Kingston Jiang mengangkat papan lagi, 150 juta. Di tempat itu, terdengar suara menarik napas. Apa ada yang menawar seperti itu? Dari 110 juta langsung menjadi 150 juta. Siapa bocah itu? Kenapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Wajah yang asing. Apakah itu tuan muda dari keluarga besar? Dilihat dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Banyak orang yang diam-diam terkejut. Sementara mata Whitney hampir mengeluarkan api. Raja Ginseng 1000 tahun itu sangat berguna baginya, dan dia harus memenangkannya. Turnamen keterampilan medis setahun sekali akan segera tiba. Untuk memenangkan gelar Dewa Tabib, dia telah mempersiapkan selama bertahun-tahun dan mengembangkan formula yang membutuhkan Raja Ginseng 1000 tahun itu untuk membuat suplemen medis. 200 juta. Whitney meraung. Raungannya terdengar di tempat lelang. Semua orang tahu bahwa Whitney marah. Semua orang tahu bahwa dia adalah orang yang pendendam. Kingston Jiang benar-benar telah menyinggung Whitney, dan dendam itu telah tumbuh lebih besar. 300 juta. Kingston Jiang berkata dengan ekspresi yang santai. "Suamiku." Wajah Klutang memucat. 300 juta, dia benar-benar berani mengatakannya. Di mana dia memiliki 300 juta? Sementara Regina Jin yang berada di sampingnya juga memandang Kingston Jiang dengan wajah yang bingung. Dia menyebut harga 300 juta dengan begitu mudah, bukankah dia menganggapnya terlalu gampang? Banyak selebriti yang terkejut di tempat itu. Meski itu adalah Raja Ginseng ribuan tahun, tetapi harganya paling banyak 150 juta. 300 sudah melebihi harga awalnya. Wajah Whitney memucat. Dia terkenal di seluruh dunia, dan tidak ada yang berani menantangnya. Sekarang seorang bocah bodoh bahkan berani melawannya di pelelangan. 300 juta, itu adalah 300 juta.
Meskipun dia adalah seorang dewa tabib yang terkenal dan mendapatkan biaya setidaknya beberapa ratus ribu untuk satu kali berobat. Tetapi akumulasinya selama bertahun-tahun hanya 1 miliar. 350 juta. 500 juta. Kingston Jiang berbicara dengan santai. Kamu. Whitney mundur beberapa langkah sedikit, lalu menunjuk Kingston Jiang sambil meraung, bocah, siapa kamu? Kenapa kamu ingin melawan Whitney? Aku. Kingston Jiang berkata dengan ringan, aku hanya orang yang tidak dikenal. Aku sudah bilang orang yang menawarkan dengan harga yang lebih tinggi akan mendapatkannya. Jika kamu mau, maka lanjutkan penawarannya. Saat mendengar Kingston Jiang meneriakkan harga setinggi langit itu, Klutang ketakutan hingga tubuhnya gemetar, dan dia terus menarik Kingston Jiang agar dia berhenti. Tetapi Kingston Jiang acuh tak acuh. Bagus, bagus, bagus. Whitney tertawa marah. Dia mengulurkan tangan tuanya dan menunjuk Kingston Jiang, jika kamu mau, ambillah, dan gunakan bahan obat itu untuk memperbarui hidupmu. Ancamannya sangat kuat. Semua orang bisa mendengar bahwa Whitney benar-benar marah. Kingston Jiang sudah berakhir. Whitney tidak lagi menawar. Di panggung lelang, Fang Chunxin menyaksikan adegan itu tanpa berbicara. Dia diam-diam memberitahu Fang Yongji di Jiangsong. Setelah mengetahui hal itu, Fang Yongji segera menghubungi pemantau tempat itu. Setelah melihat adegan itu, dia segera memerintahkan, Chunxin, karena Klutang menginginkan ginseng 1000 tahun itu, berikan padanya tanpa mengambil 1 sen pun. Setelah mendengar itu, Fang Chunxin tercengang. Dia diam-diam berbicara dengan Fang Yongji. Apa kakek yakin? Sekarang harga lelangnya sudah mencapai 500 juta, itu adalah 500 juta, berikan begitu saja. Dengarkan aku. Baik. Fang Chunxin juga tidak berani melanggarnya. Saat melihat tidak ada yang menawar lagi, dia melihat Kingston Jiang di bawah dan berkata sambil tersenyum, karena tidak ada yang menawar lagi, maka Raja Ginseng ribuan tahun ini menjadi milik Tuan Muda Jiang, tetapi Bai Chao Tang kali ini tidak berencana untuk memungut biaya dari Tuan Muda Jiang. Sebaliknya, Raja Ginseng ini akan diberikan pada Tuan Muda Jiang secara cuma-cuma. Penonton terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Diberikan. Mata semua orang tertuju pada Kingston Jiang. Apa asal-usul pria yang berpenampilan tidak istimewa itu? Bai Chao Tang bahkan memberikan Raja Ginseng ribuan tahun yang tak ternilai itu. Kingston Jiang tersenyum tipis. Dia sudah memikirkannya sejak awal. Selama dia menawar, itu pasti akan menarik perhatian Fang Yongji. Fang Yongji masih memiliki identitas lain, yaitu bos hantu yang mengendalikan jaringan intelijen bawah tanah. Bos hantu tahu identitas aslinya. Klutang juga tercengang. Diberi. Kingston Jiang memandang Klutang yang terkejut dan berkata dengan senyum di wajahnya, istriku, Dewa Tabib Fang benar-benar memperhatikanmu, Raja Ginseng 1000 tahun yang tak ternilai pun langsung diberikan padamu begitu saja. Memperhatikanku. Klutang terkejut. Kingston Jiang tersenyum, sebenarnya, aku juga memperhatikan hal itu, jadi aku mengajukan penawaran hanya untuk menarik perhatiannya meski tidak punya uang. Bukankah sekarang benar-benar berhasil? Klutang sedang bengong. Apa Dewa Tabib Fang itu memberinya Raja Ginseng 1000 tahun demi Tuan Muda Jiang yang misterius? Tuan Muda Jiang, Nona Klu, setelah pelelangan selesai, datanglah ke belakang panggung untuk mengambil Raja Ginseng 1000 tahun. Fang Chunxin berbicara, dan kemudian mulai melelang barang berikutnya. Regina Jin di samping merasa bingung. Apa itu? Tawaran telah mencapai 500 juta, dan sekarang Bai Chao Tang bahkan memberikan Raja Ginseng 1000 tahun yang tak ternilai pada Kingston Jiang. Apakah dia orang besar? Istriku, ayo kita pergi ambil ginsengnya, lalu pulang. Kingston Jiang menarik Klutang berdiri dan pergi. Saat melihatnya, Fang Chunxin juga memanggil juru lelang lain untuk pergi ke belakang panggung. Di belakang tempat lelang, Fang Chunxin tampak hormat dan berkata, Tuan Muda Jiang, Nona Klu. Fang Chunxin, hadiah itu terlalu mahal, dan aku tidak bisa menginginkannya.
Klu Tang datang untuk menolak. Bagaimana dia bisa menginginkan Raja Ginseng yang tak ternilai harganya? Dia tidak ingin berhutang budi pada Tuan Muda Jiang yang misterius lagi. Ambil, kenapa tidak? Kata Kingston Jiang langsung. Kingston Jiang. Klu Tang memarahinya dan berteriak, untuk apa mengambil barang orang lain tanpa alasan? Kingston Jiang menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, istriku, barang yang diberikan tidak boleh disia-siakan. Fang Chunxin buru-buru berkata, Nona Klu, ini adalah niat baik kakekku. Itu hanya Raja Ginseng saja, tidak apa-apa, kamu terima saja. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Kingston Jiang mengambil Raja Ginseng dan berkata sambil tersenyum, Nona Fang, ucapkan terima kasih pada Dewa Tabib untukku. Setelah mengatakan itu, dia menarik Klu Tang dan pergi. Bersambung.